Halo sahabat Bawor, selamat datang kembali di podcast Bawor, Bawaslu Kabupaten Banyumas Ngobrol, podcast terbaik seputar demokrasi dan pemilu. Hari ini saya Reynaldi Warlimen Pradana sebagai host. Kita akan ngobrolin tema yang cukup menarik, yaitu apa sih dapurnya Bawaslu Kabupaten Banyumas. Kira-kira bagaimana sih Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas memfasilitasi pengawasan tahapan Pilkada 2024? Apakah sudah berjalan dengan baik atau perlu evaluasi yang lain? Dan bersama saya hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah jenderal perangnya kita semua, yaitu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bu Eni Nurfiatun. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas atas undangan dan kesempatan pada sore hari ini. Pagi. Ya, izin Bu, saya mau memperkenalkan sedikit tentang Ibu ya. Jadi Ibu ini adalah ASN di pemerintah daerah, yaitu sekretaris di Kecamatan Purwokerto Selatan ya Bu ya. Ya betul. Nah sementara di sini beliau juga sebagai koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas. Berarti kira-kira harus membagi waktu ini cukup sulit atau bagaimana Ibu? Iya, makasih Mas. Kami sebagai ASN tentunya setiap ASN yang ditugaskan dimanapun berada dan kapanpun waktunya kita harus siap. Karena itu merupakan penugasan dari Bupati untuk diri saya untuk dapat diberi kepercayaan untuk dapat mengawal atau sebagai supporting system di Bawaslu sebagai koordinator sekretariat Mas. Jadi mau tidak mau saya harus berbagi waktu, dalam satu hari saya harus berbelah dua. Kadang pagi hari mungkin saya di kantor Bawaslu, setelah absen tentunya ya, setelah absen di kantor kita apel dan lain sebagainya baru kita merapat ke Bawaslu. Namun apabila kegiatannya full time, kami karena sudah ada penugasan dari Bupati, kami secara full di Bawaslu Mas, begitu Mas. Oke, terima kasih Ibu sudah memperkenalkan Ibu. Di sini saya memposisikan diri sebagai sahabat Bawaslu yang nonton kita sekarang. Kan sekretariat itu kan sebenarnya kurang disorot Ibu. Kan di mana-mana selalu pimpinan yang ada di depan kan. Mohon izin Bu, saya mau bertanya ini. Kira-kira tugas dan fungsinya sekretariat itu sebenarnya apa ya Bu ya? Kan di Bawaslu ini ada komisioner, ada sekretariat, kemudian yang sekretariat itu terdiri dari ASN Pemda, ada PNS organik, ada ASN, ada P3K. Kira-kira boleh dijelaskan Bu itu kedudukan masing-masing itu? Oh iya ya Mas, mungkin untuk sahabat semua perlu kami jelaskan di sini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di pasal 147 bagian ke-9 bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kewenangan Bawaslu kita ada sekretariat ya Bawaslu dari mulai Bawaslu RI, provinsi, kabupaten dan kecamatan atau yang disebut dengan Panwas. Saat sekarang memang Bawaslu untuk Kabupaten Banyumas belum merupakan Bawaslu yang organik. Dalam hal ini kita masih dalam tahap UKM ya Mas ya. Nanti setelah UKM, setelah itu baru kita menuju ke Satker. Jadi saat sekarang kita memang masih bahasanya masih di bawah semuanya masih di bawah komando Bawaslu provinsi. Di sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas saat sekarang dalam mengawal dari mulai mungkin perlu saya jelaskan juga ya Mas, di sini saya sudah bertugas mulai dari tahun 2021 Mas. Lama juga Bu ya? 2021 awal, jadi sekitar sudah mau 5 tahun ya, 2020. Setelah pemilu 2019. Betul. Jadi sudah mau 5 tahun ditugaskan bersama dengan BPP yang dari PNS Pemda yang ditugaskan. Sedangkan untuk teman-teman di Bawaslu Kabupaten Banyumas cukup lumayan banyak Mas stafnya. Dari PNS yang organik itu 5 orang. Wih, banyak juga. Iya betul. Dari P3K saat sekarang itu ada 13 orang. Dan kemungkinan nanti akan ada tambah lagi sehingga kemampuan dari sumber SDM ke depan ya Mas ya, kita bicara ke depan itu akan lebih
banyak teman-teman yang akan membantu kami sekretariat dalam melaksanakan supporting system dalam mengawal demokrasi ya, baik untuk fasilitasi pimpinan, sekretariat dan lain sebagainya. Dan juga mungkin sedikit saya jelaskan juga di Panwas pun ada teman-teman kita yang dari Pemda, dari sekretariatnya sama, kepala sekretariat maupun bendahara itu dari PNS, karena memang aturannya masih seperti itu. Ya, nanti ke depan mungkin akan semuanya dari organik semua ya Mas, dari organik Bawaslu. Begitu Mas. Pada intinya memang orang di luar tidak memahami ngapain sih kerjanya sekretariat di Bawaslu, kan yang bertugas pimpinan. Ya, betul. Sementara ngapain di sana, terus penugasannya apa saja. Mungkin kalau diceritakan cukup banyak ya. Kami mungkin selaku di dapur, selaku kokinya untuk administrasi masakannya, mengolah masakannya begitu Mas. Betul. Ibu, saya mau nanya nih, kan Bawaslu ini kan lembaga pemerintah ya. Lembaga pemerintah itu kan pasti ada anggarannya kan. Nah, kira-kira untuk pilkada kemarin itu anggarannya dari mana Bu? Berapa yang kita dapat, realisasinya berapa? Boleh di-spill Bu, kan sahabat Bawaslu pengen tahu itu. Oh iya Mas, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Orang-orang kan akan bertanya, dari mana sih anggaran Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu, terus pilkada. Mungkin ini kita bahasnya tentang pilkada ya Mas ya. Kalau tentang pemilu, memang itu ada anggaran dari pusat APBN dengan menggunakan anggaran APBN. Sedangkan kalau untuk pemilihan kepala daerah di tahun 2024 kita masih menerima dana hibah dari Pemda Kabupaten Banyumas, yang tentunya anggaran ini juga perlu kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah untuk tahun anggaran pemilihan 2024 ini kita Bawaslu mendapatkan angka atau anggaran 20 miliar 599.353 ribu rupiah. Dan untuk realisasi kegiatan selama kita mengawal anggaran pemilihan itu dalam angka 17 miliar 777.697 ribu rupiah. Berarti sisanya itu sekitar berapa Ibu? Sekitar 2,8 miliar Mas. Oh ya, berarti sekitar di atas 10%. Sekitar di atas 10%. Dan itu anggarannya juga harus kita pertanggungjawabkan. Betul. Secara aturan, secara disesuai dengan Permendagri, ada Permendagri untuk pengelolaan anggaran hibah. Sisa anggaran hibah itu harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Tentunya dengan proses kita pengembalian ke provinsi, karena dipanya kita adalah dipa provinsi karena belum satker ya Mas. Betul. Jadi masih pakai dipa provinsi, dipa Bawaslu RI, sehingga kita tahapannya pengembalian ke Bawaslu RI, provinsi, baru ke kas daerah. Nah, dari anggaran yang cukup besar itu ya Bu ya, kira-kira digunakan untuk apa aja itu Bu untuk sekretariat Bawaslu ini? Perlu saya jelaskan ya Mas, anggaran tersebut tidak hanya untuk Bawaslu Kabupaten Banyumas saja, tapi menyeluruh sampai ke Panwas di kecamatan. Itu meliputi untuk kegiatan administrasi, kesekretariatan, untuk honor Panwas. Perlu kami jelaskan juga di sini teman-teman Bawor ya, teman-teman, itu bahwa anggaran ini juga kita masih mendapat co-sharing dari APBD provinsi, terutama terkait dengan honor teman-teman di PKD dan PTPS. Itu di luar karena itu anggaran kan langsung ditransfer dari Bawaslu provinsi. Anggaran tersebut meliputi, kita kan temanya dalam hal ini di pemilu sekarang, di pilkada sekarang kita pencegahan. Betul. Kalau yang dulu adalah penindakan ya Mas ya. Penindakan. Kalau yang sekarang kan kita pencegahan, jangan sampai terjadi permasalahan pelanggaran. Intinya kita anggaran untuk pencegahan agar supaya pilkada berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini meliputi ada acara untuk sosialisasi, untuk bintek,
untuk dukungan dukungan fasilitasi mereka Panwas, PKD dan lain sebagainya dalam melaksanakan pengawasan di lapangan. Betul. Nah, kita sekarang bicara tentang tahapan ya Ibu ya. Kira-kira evaluasi apa yang paling mencolok selama mendampingi kerja-kerja pengawasan itu selama tahapan Ibu? Kalau bicara evaluasi sebenarnya banyak ya Mas ya, evaluasi yang mungkin bisa kita sampaikan. Kalau boleh jujur, kami mungkin dari sekretariat dan juga teman-teman di sekretariat berharapnya bahwa antara pemilu dan pilkada itu tidak beririsan. Tidak di tahun yang sama Bu ya? Iya, di tahun yang sama karena kita memang cukup repot ya. Iya. Selesai pemilu, terus sudah tahapan, malah belum selesai pemilu kita sudah beririsan. Iya, betul. Dengan tahapan pilkada. Sehingga teman-teman di sekretariat memang harus super power karena harus membagi di akhir-akhir pelaksanaan pemilu. Selanjutnya sudah tahapan pilkada. Kalau untuk teman-teman baik sekretariat maupun di sekretariat kecamatan, alhamdulillah teman-teman sudah sangat mendukung dalam tahapan ini. Cuma memang evaluasinya mungkin kita masih perlu banyak yang tadi saya sampaikan, kemungkinan tidak ada irisan antara pemilu dan pilkada sehingga kita lebih memaksimalkan fasilitasi kita baik di kabupaten, mungkin di provinsi, RI, provinsi, kabupaten dan di kecamatan ya. Sehingga lebih mantap lah bahasanya Mas. Lebih mantap, lebih kita punya waktu lebih untuk dari mulai pelatihan dari sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana melaksanakan pengawasan dalam pemilihan, tahap-tahapnya seperti apa, terus siapa saja yang harus kita sosialisasikan, kan itu memang butuh waktu. Sementara kita waktunya beririsan mepet, betul. Ya, mungkin rekan-rekan juga sependapat nggak dengan kami. Kalau bicara masalah SDM mungkin tidak begitu. Sebenarnya SDM sama karena itu pekerjaan yang beririsan. Sehingga yang tadinya kita mungkin dengan komposisi sekitar 17 orang dengan 19 dengan 5 berarti 24, kemampuan kita mungkin masih sudah oke ya. Tapi karena dengan beririsan memang kita ada satu waktu yang dimana kita harus betul-betul mengejar target semuanya terlaksana semua Mas. Berarti nggak mudah ya Bu ya memastikan jalannya pengawasan ini. Sementara kita ibaratnya baru mempertanggungjawabkan di pemilu baru selesai dan di saat yang sama pilkada baru mulai. Jadi kira-kira nggak mudah itu Ibu ya. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dalam sisi koordinasi antar jenjang pengawas Bu, apakah sudah berjalan sesuai harapan atau ada bagaimana tanggapan lain dari Ibu? Alhamdulillah Mas, untuk koordinasi antara teman-teman baik yang di kabupaten untuk ke Panwas, alhamdulillah semua bisa tertangani dengan baik. Terjadi koordinasi dengan baik. Bahasa kita kalau kita kumpul nih, kita rapat koordinasi dan lain sebagainya. Waktu kita 24 jam itu kurang Mas. Mas Ray paham ya? Iya betul Ibu, betul sekali. Karena kita mungkin di malam hari saat kita istirahat ada yang harus kita persiapkan untuk besok. Betul. Harus kita persiapkan untuk besok, di mana kegiatan itu tidak bisa kita tolak. Istilahnya alhamdulillah teman-teman baik di kabupaten, di sekretariat kecamatan semuanya berjalan baik, sehingga apabila kita ada dibutuhkan data mendesak, kita dapat perintah dari berjenjang dari RI, provinsi, terus kabupaten jam 9 malam kita saat itu juga kita eksekusi. Alhamdulillah teman-teman di Panwas juga bisa dengan cepat memberikan data, walaupun koordinasi kita lewat
WA ya Mas, Iya. di WA grup atau lain sebagainya itu alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jadi memang sebenarnya teman-teman sekretariat ini mirip superhero tapi tidak kelihatan ya Bu ya. Betul. Mereka yang harus standby, mereka harus on call, nggak boleh mati karena memang itu demi demi pengawasan pilkada biar jujur dan adil gitu kan Betul Bu. Mas. Nah lanjut Bu, kira-kira meski nggak terlihat langsung di depan publik Bu, kerja-kerja sekretariat itu menurut Ibu penting banget nggak sih Bu? Menurut kami dari kacamata sekretariat itu penting Mas. Mm-mm. Karena tanpa adanya sekretariat tidak mungkin untuk ketua, anggota dan lain sebagainya, pimpinan kita akan berjalan sendiri. Makanya sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 disampaikan tadi ya, bahwa sekretariat adalah merupakan supporting system, sehingga kita saling terkait. Kita sama-sama pentingnya, sekretariat pun penting karena sekretariat kita harus mengolah bahasa. Kalau di dapur itu kita kokinya, kita harus mengolah, kita menyajikan, begitu ya Mas ya. Betul. Ya, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus kita olah bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, Ibu, ini kan untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup. Ibu boleh nggak menyampaikan pesan dan kesan untuk pengawas jajaran sekretariat dan mungkin masyarakat dan sahabat-sahabat Bawor di rumah itu yang peduli terhadap demokrasi di Banyumas? Oke Mas, di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya dan masyarakat lainnya terkait dengan dukungan kemarin pelaksanaan pilkada, dan untuk seluruh pengawas dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat TPS, kami sampaikan bahwa dedikasi panjenengan semua luar biasa, karena tanpa adanya dukungan teman-teman pengawas baik di kabupaten maupun di lapangan ya, karena ini kita sekupnya di kabupaten, mungkin kita tidak bisa bekerja sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua jajaran dari mulai kabupaten, kecamatan sampai pengawas TPS itu semuanya bekerja secara maksimal. Dan saya ucapkan panjenengan pokoknya luar biasa dalam bekerja. Siap. Bekerja, dan alhamdulillah kolaborasi selama ini, kerjasama selama ini, koordinasi yang sudah terbangun sudah baik. Kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik lagi, karena mulai saat sekarang ini kita sudah mulai harus berbicara untuk menyongsong 5 tahun ke depan. Padahal baru selesai ya Mas ya. Baru selesai, kita udah siap-siap Bu ya. Untuk siap-siap bagaimana sih mempersiapkan agar semua pengawasan nantinya akan lebih baik lagi dibandingkan terus meningkat terus. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Eni. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu membuka kacamata Bawaslu, bahwa di Bawaslu ini nggak cuma komisioner loh, bahwa ada teman-teman sekretariat yang sama-sama berjuang demi melancarkan pemilu dan pilkada untuk Indonesia ini, dan terutama di Kabupaten Banyumas ya Ibu ya. Oke sahabat Bawaslu, demikian obrolan saya dengan Ibu Koordinator Sekretariat. Untuk teman-teman Bawaslu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk follow di seluruh media sosial Bawaslu Kabupaten Banyumas. Saya Reynaldi Warlimen Pradana yang menemani Anda pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.